السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat-sangat besar. Apa nikmat yang besar ini? Yaitu kita duduk di majlisul ilm. Di majlis ini kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga telinga kita dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mempelajari ayat-ayat Allah. Mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berarti kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kebatilan-kebatilan. Demikian juga kita mempelajari, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mempelajarinya. Kemudian ini adalah yang akan berguna dan bermanfaat bagi manusia di akhirat kelak. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia pasti ia akan tinggalkan. Tidak ada satu pun yang ia akan bawa ketika ia meninggal dunia. Jabatannya tidak akan ia bawa. Hartanya yang banyak tidak akan dibawa. Yang dibawa adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang ia lakukan di masa hidupnya. Dan menuntut ilmu adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan ketaatan yang paling besar. Karena seorang muslim apabila ia tidak menuntut ilmu, maka tidak mungkin ia akan mengenal hak Allah, hak Rasulullah, hak sesama kaum muslimin. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita senantiasa mempelajari agama, menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sudah lewat kita menjelaskan
bagaimana manusia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah yaitu dengan cara an-nadharu ila man huwa dunak, melihat kepada orang yang di bawahmu agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Kita punya 10.000, lihat di bawah kita masih banyak orang yang tidak punya, hanya 8.000 atau 9.000. Ini mendorong kita agar kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan. Banyak orang lain yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan. Ini mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua. Ini cara yang kedua yang akan kita bahas di malam ini, yaitu tadzakkuru ni'amallah. Senantiasa ingat kepada nikmat Allah. Dijelaskan, inna ni'amallahi 'alal 'abdi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat Allah kepada manusia tidak terbatas dan tidak terhitung. Ndek tahu cara tegin ngitungnya saking luwekna nikmat Allah ini. Ya. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala sadekna ita umur maraangkun umur Nabi Nuh, ndek ta mungkin gen mampu ngitung nikmat-nikmat Allah ini. 24 jam ita ini dalam nikmat Allah. Ya, dekan jelo kekelam kita tetap berada dalam nikmat Allah. Mata ini nikmat Allah, telinga ini nikmat Allah. Ya, rumah ini adalah nikmat Allah. Naik ini adalah nikmat Allah. Jantung, ginjal, selaputna ini adalah nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Ngombe cara dengan mampu menghitungnya nikmat Allah ini. Ya, sementara ida melangkah, ino adalah nikmat Allah. Ida tokol, ino nikmat Allah. Ida butang, ino nikmat Allah. Ida leka, ino nikmat Allah. Ida tindo, ino nikmat Allah. Ida turas, ino nikmat Allah. Jadi manusia mustahil lagi mampu ngitung nikmat-nikmat Allah ini. Lagu Allah Subhanahu wa taala ndek na perintah ita adek ta hitung ya nikmat Allah ini. Allah perintahna ita adek ta bersyukur, mensyukuri nikmat Allah ini. Ya, kalau menghitungnya kita tidak diperintahkan untuk menghitungnya, tapi kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Wal 'abdu idza tadzakkara tilka an-ni'am hathathu ala syukrillah subhanahu. Manusia apabila nak ingat nikmat Allah ini, silwe gati ini, ya, maka ini akan mendorongnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Yaqul Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, dzikrun ni'ami sababun ba'ithun ala syukriha. Mengingat nikmat-nikmat Allah ini adalah mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia apabila hendak syukurin nikmat Allah si luwe ini,
berarti dengan ini ndek nuah ingat nikmat Allah ini. Ya, setiap saat mata ini kita gunakan untuk melihat. Bagaimana kita akan bisa mensyukuri nikmat mata ini? Tangan ini setiap saat kita menggunakannya. Ndek tuah jerak ngadu ya umanta ini. Ya, telinga ini ndek tuah jerak ngadu ya. Bagaimana kita akan mensyukuri nikmat Allah ini? Bagaimana kita akan bisa mensyukurinya? Ya. Kemudian, kama annal jahla biha sababun li'adami syukri. Sebagaimana jahil tentang nikmat Allah ini, ndek sadar tentang nikmat-nikmat Allah ini. Ini adalah sebab untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Qala Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, inna man sadda tariqus syukri 'ala al-khalqi li jahlihim bi durubin ni'am adh-dhahirati wal batinah wal khassati wal 'ammah. Manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa sebabnya? Pada mara ita ini, ya, ita kurang gati ita bersyukur le nikmat Allah ini. Padahal nikmat Allah luar biasa. Seandainya arak dengan tolongna ita, ngombe carana tolong ita sadekna ita beras 1 kilo, 2 kilo atau 10 kilo sadekna ita beras. Ya, kita akan berterima kasih kepadanya dan tetap kita akan mengingat kebaikan-kebaikannya itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala ndekna sekedar 10 kilo beras sadekna ita, mata sadekna ita gratis, telinga gratis, elak gratis, ate gratis, selapuna gratis. Lagu syukur talak nikmat Allah ini sangat-sangat kurang ayol ikhwan. Ya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, inna man sadda tariqus syukri, sesungguhnya pintu syukur itu tertutup bagi manusia. Kenapa? Li jahlihim bi durubin ni'am. Karena dia tidak menyadari, tidak mengetahui betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, kita si masih hidup ini adalah ini nikmat Allah. Coba dah pikiran pira luwek batur-batur ta siwah mate. Ya, nangka batur-batur ta siwah mate no jerak na mampu beramal. Lagu ita si masih hidup ini masih nasade ita kesempatan isi Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Ida ketik nangka ngaji ida mau ida ngumpulang pahala baru. Lagu batur-batur tasiwah mate itu bau kaya ngumpulang pahala baru? Tidak. Ya, baru ida solat maghrib secara berjamaah. Sematonta batur tasiwah mate itu jerak na mampu solat berjamaah. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat Allah ini. Berbicara dan bersyukur nikmat Allah. Ya, selain rajin datang beribadah kepada Allah, selain taat beribadah kepada Allah, ini cara anta bersyukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila nikmat-nikmat Allah ini tidak kita syukuri, maka sesungguhnya siksaan Allah bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah ini adalah sangat-sangat pedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah Subhanahu wa taala perintahna kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa Talal? Ada tisu? Tisu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ini dah ingat ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Setiap saat lembeng-lembeng kau dah ingat ayat ini. La in syakartum, jika engkau berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Allah kena rombok nikmatnya apabila ia bersyukur dan berterima kasih. Wala in kafartum, dan jika kalian tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku adalah pedih. Ngombe cara nak siksa ya, pertama disiksa di dunia, Allah Subhanahu wa taala cabutna nikmat itu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman ini zaman fitnah. Di zaman ini Allah Subhanahu wa taala membukakan kita kecanggihan dunia ini, sehingga dek narak manusia dek na berdua HP le zaman ini. Ya Nina, ya Mama, ya Sugi, yang derek selapukna pada berdua HP, sehingga luek batur-batur ini selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung umana tamal kantongna, kemudian HP-na buka na. Ya, atau kadang-kadang sambil beristighfar, astaghfirullah, 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 sambil memainkan HP. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita terus-menerus seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya. Nangka gara-gara HP ini berjam-jam, bilang jelo 5 jam, 6 jam, bahkan anak jarin terselapuna pada pintar mainkan HP. Ya, sehingga gara-gara main HP ini, mereka tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, atau berkurang waktunya baca Al-Quran, kurang waktunya berzikir. Apa akibatnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Apabila ida kerang lalu ida jauh lekan Al-Quran, maka satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut lekan atenta cinta kepada Al-Quran. Gina cabut lekan atenta ini cinta berzikir. Subhanallah, apabila nawah jauh lekan Al-Quran, jauh ia lekan zikir, maka hidupna gina jari hidup mara angkun binatang, nasallahu salam al-afiyah. Ya, bahkan bisa jadi ketika nama mati ini si ingat neno adalah HP na. Al-Imam Ibnul Qayyim bercerita tentang orang-orang yang disaksikan langsung dalam sakaratul maut. Ya, hat, jazakallah khair. Al-Imam Ibnul Qayyim bercerita tentang orang-orang yang disaksikan dalam sakaratul maut. Anak dengan tetalkilang si anaknya. Anaknya mengatakan, ya abati qul la ilaha illallah.
Wahai ayahku, katakanlah la ilaha illallah. Apa orang kata bapak ini? Kish, kish, sekak, sekak orang kata. Saking cintanya kepada main catur, sampai anda lupa baca Al-Quran, lupa berzikir. Kemudian ada juga yang ketika ditalqin oleh anaknya, ya abati qul la ilaha illallah. Wahai ayahku, katakanlah la ilaha illallah. Apa kata bapaknya ini? Mas ini palsu, mas ini asli. Ya. Kenapa demikian? Karena terlalu cinta kepada mas-masannya. Ya. Arah nasi ketika natalqin nasi anaknya mengatakan, wahai ayahku, katakanlah la ilaha illallah. Apa kata amanah ini? Tanah itu sumbangkan ke sini, tanah itu tanamkan ini, tanah ini tanamkan ini. Bangkatna, ingatna. Ya. Tidak sampai jemak mati ita atau dalam sakaratul maut lupa ta la ilaha illallah ini, ingat ta hapenta. Ya. Inilah dunia sudah marah ini. Ya, selesai salat langsung HP-na antikna. Amun negin baca Al-Quran selembar dua lembar wah ngantok ya. Lagu amun kedekan HP nanti na HP na berjam-jam dia nolak ngantok. Na'udzubillah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sadikna itu nikmah yang sangat besar. Apa nikmat Allah ini? Bisa membaca Al-Quran, bisa datang ke pengajian. Ini nikmat Allah. Apabila nikmat Allah ini tidak dimanfaatkan, jemaah atau sulitnya cabutnya ya nikmat Allah ini. Kemudian apabila wah cabut ya si Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan dikembalikan lagi. Ya. Kemudian فأول نعمة أنعمها الله على خلقه نعمة الخلق والإيجاد فلم يجعلنا عدما. Nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, nikmatul ijad. Pihakna itu si Allah Subhanahu wa taala, diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ini ndekna pihak itu si Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pihakna itu jadi manusia. Ndekna pihak itu jadi batu, ndekna pihak itu jadi binatang. Ya, ini nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, seandainya jadi batu itu, atau seandainya itu jadi binatang, na'udzubillah. Ya, lagu Allah Subhanahu wa taala pihaknya itu jadi manusia, punya otak, punya pikiran, punya perasaan. Ya, beramal mau itu pahala, kemudian amalan-amalan ini insya Allah di akhirat bisa masukkan kita ke dalam surga. Lagu amunnya jadi batu, jadi lolon kayu, jadi binatang, ya, dia tidak akan masuk ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, Allah menciptakan kita sebagai seorang muslim yang beriman. Ndekna pihak itu jadi dengan Yahudi, ndekna pihak itu jadi dengan Nasrani, ndekna pihak itu jadi dengan Hindu atau Buddha. Ya, di mana mereka ini selapuna ya pada bingung, tidak tahu apa yang mereka akan sembah. Dengan Yahudi parana Uzair ini adalah anak Allah. Dengan Nasara parana Isa adalah anak Allah. Arak si nyembah lolon kayu, arak si nyembah batu, arak si nyembah matahari, arak si nyembah dengan mate. Nah kita alhamdulillah, Allah piyana itu jadi manusia si beriman, beragama Islam dan beriman.
menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menyembah yang lainnya. Alhamdulillah. Dengan Yahudi, dengan Nasrani, apabila mati kekal di neraka. Apapun amalan-amalan si gawena, ya, kebaikan apapun yang dia kerjakan selapuna itu sia-sia, tidak ada gunanya. Dengan Hindu, dengan Buddha, ya, apabila dia mati dia kekal di neraka karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun yang dia kerjakan selapuna itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ya, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menyembah yang lainnya. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sadekna ita hidayah. Ndekna pia ita jadi manusia yang fasik. Ya. Ndekna pia ita jadi manusia si deman berzina, si deman bebotoh. Lagu masih ke dia deman nangkep bangkat. Ndak pada nungkulang. Nungkulang itu fasik dia no. Ya. Arak si masih nangkep bangkat ini. Arak lagu masih nyebuk-nyebuk. Ya. Arak ini masih peranakan kepeng. Hah? No, lui. Ini manusia fasik ini. Ya. Jadi bapak-bapak, ida sindek dan anggap bangkat, ida sindek dan peranakan kepeng, bersyukurlah karena si nanggap bangkat si peranakan kepeng itu ya fasik ini. Ya, Allah ni nak pihak ida jadi manusia si fasik. Ini manusia si fasik ini amuna mati sendek mana tobat, mati na su'ul khatimah. Ya, nas'alullah salamah al-afiyah. Bacat-bacat tobat. Ya, dek tak tahu jemaah atau sulikna ida si nanggap bangkat atau ida si peranakan kepeng ini mati itu jemaah. Apalagi ini zaman COVID-19. Ya, luik dengan mati secara mendadak-mendadak. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah yang sangat besar, yaitu nikmatus sunnah. Ini nikmah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala nikna pia ita jari manusia si gawe bid'ah. Ya. Pilihannya itu si Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang le kampung ini seke atau dua si bersunnah, si lainnya selapuna berbid'ah. Ini nikmat Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala pilihannya ida. Ya. Pilihannya ida ada di taman sunnah ini. Ya. Karena Al-Imam Al-Barbahari mengatakan Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Siaran Islam ini sunnah ini orang Islam. Sunnah ini Islam ini. Berarti amun paran diri na Islam tapi dia tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Islamnya perlu dipertanyakan, ya tentu Islam ini atau tidak. Karena manusia ini anak najari, manusia muslim harus turut saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun paran diri na muslim lagu ni na mele turut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam na ini perlu dipertanyakan, ya tentu Islam ini atau ya ajak-ajak ini. Ya. Kemudian فإذا علمت أخي المسلم أن هذا كله من نعم الله عليك كان حريا بك أن تكون له شاكرا ذاكرا مخبتا منيبا مطيعا له بأنواع الطاعات. Apabila engkau menyadari nikmat-nikmat Allah ini, apabila engkau menyadari betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah kepadamu, maka
ini akan mendorongmu untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Ya, ini mendorongmu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya, rajin beribadah kepadanya. Wa inna tadhkira awam an-nas bi ni'amillahi 'alaihim min al-umur al-muhimmah. Ta ingatin batur-batur ta ini tentang nikmat-nikmat Allah ini ya penting gati. Ya. Biasanya batur-batur ta ini amun ngumpul, amun tokol barang-barang mulai berghibah. Ya. Ghibah. Kemudian apa rausina pemimpin ya ghibah pemimpin ini. Amun de ghibah batur da, amun de kerantik batur da, ino dosa beli. Amun de kerantik pemimpin da, dosa da lebih beli jarina. Ya, jadi bapak-bapak amun de kita batur-batur ini yang ngerantik baturna atau yang ngerantik pemimpinna, maka ingatilah dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sadekna ida nikmah. Nikmat apa itu? Nikmat elak. Ya. Nikmat elak ini dekadu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak dekadu elak dan ini bermaksiat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sadekna itu elak ini tujuannya untuk beribadah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia ini sifatnya yang girang lupa. Ya. Maka apabila arak batur-batur si lupa atau si salah diingati. Ini kadang-kadang batur tersalah tidak diingatkan lagu milu yang dah ngerantik dengan. Milu ya tokol tu nu. Ya, tahu na batur na nungkulang dia na balak ya. Tidak diingatkan. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi kemudian kata Syekh, "Fanzur ila hadhihi asy-syams wa kaifa khalaqaha fi hadzal makan." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba lihat matahari. Jaraknya matahari ini pira ribu kilo, pira juta kilo, tidak ada orang yang tahu. Wa ja'alaha tatlu'u fi azminatin muayyanah. Waktuna terbit, waktuna ketelap, jelo ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya ini wah ukurnya ya pas ini. Seandainya jaraknya ini ya lebih rapat lekan bumi, mungkin gesang kita selapuk ta ini. Ya. Selapuk si arak le bumi ini gina gesang amun lebih rapat matahari ini. Amun jauhan sekedik matahari ini jadi es kita selapuk ta. Nah, Allah Subhanahu wa taala piyakna jaraknya ini jarak yang sudah pas. Ndek na panas lalu, ndek na nyat lalu. Ya. Abu Sayyaf, tahu daran Antartika? Tahu daran Antartika? Ha. Dia dah tahu ya. Dah ada nungkulang. Allahu a'lam hunaka. Alhamdulillah. Ya. Antartika ini atau Eskimo ini sepanjang tahun ini es. Ya. Es sepanjang tahun. Kenapa? Karena matahari ini tidak langsung bisa jadi es. Lalu bayangkan seandainya jaraknya matahari dengan bumi ini lebih jauh. Mungkin selaput ini gin temate jadi salju, jadi es. Ya. Seandainya matahari lebih dekat lagi, mungkin selaput ini wah gesang itu selaput, kepanasan. Ya, jaraknya yang begitu jauh,
masih kita pakai AC, pakai kipas angin dan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari ini? Jemaah lejelo kiamat, matahari ini di atas kepala kita qadra mil. Apa qadra mil ini? Ada yang mengatakan mil ini adalah besi celak itu. Ada yang mengatakan mil ini yang apa? Yang 1600 meter. 1600 meter. Nangka ini jutaan kilometer atau ratusan juta kilometer. Masih kita kepanasan. Lalu bagaimana kalau jaraknya hanya 1 mil? Ya, ngombe ke panas ini. Nasallahu salam al afiyah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihatlah bulan ini. Bulan ini jaraknya ini sudah diatur oleh Allah, sehingga apabila rapat sekedip bulan ini lekan bumi ini akan terjadi apa? Banjir. Ya. Kemudian apabila jauh akan terjadi kekeringan. Pasang surut di laut. Ini karena apa? Dipengaruhi oleh bulan. Ya. Jadi selapuna ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, seandainya matahari ini nek tempuh matahari ini 1 bulan, selapuk tanda ini gina mati selapuknya. Kenapa? Karena matahari ini membunuh kuman-kuman yang tersebar di permukaan bumi. Ya. Kemudian lihat lapisan bumi ini. Saudara, lapisan bumi apa sayap? Nah, bingung apa sayap? Hah? Dan iya ini. Wallahu a'lam menangkap. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, inilah atas bumi ini bermacam lapis-lapisan, lapisan ozon, lapisan ini, lapisan ini, lapisan ini. Ya, lapisan-lapisan ini mencegah berbagai macam kuman. Ya, contohnya bapak-bapak, meteor ini di langit. Meteor ini apabila ada trik ke bumi, ya, meteor ini subhanallah dia tetap berbeleknya. Mungkin setengah bumi ini beleknya. Meteor setrik lekan langit ini. Tapi belum sampai ke bumi dia sudah menjadi seperti debu. Siapa yang menghancurkannya? Ya, lapisan-lapisan ini, lapisan ozon, lapisan ini, lapisan ini, lapisan ini, lapisan ini, belum sampai ke bumi sudah menjadi debu atau menjadi batu yang kecil-kecil. Seandainya narak lapisan-lapisan ini kemudian terik ya batu ke langit, bebuat mati kita. Ya, jadi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, yang harus kita syukuri setiap saat. Ya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat Allah ini apabila kita mensyukurinya, manfaatnya itu saya andingna. Allah ke andingna manfaatnya ini? Tidak. Ya, itu yang ngerasain nikmat manfaat syukur ini, bukan Allah. Timak terselapuk tenara ita pada bersyukur, Allah tidak nak rugi. Seandainya ita selapuk pada bersyukur, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan manfaatnya. Yang merasakan manfaatnya ini manusia ini. Jelas insyaallah. Kemudian
ومن نعم الله عليك أيها الآدمي أن خص الآدمي بخلقه بيده من بين سائر المخلوقات. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia? Allah Subhanahu wa taala piakna manusia ini dengan tangannya. Ya, piakna langsung Allah Subhanahu wa taala manusia ini kadu umana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sayyidina Nabi Adam. Iblis dia memilih sujud li Adam. Maka Allah berfirman, ya iblis, ma mana'ak? Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sayyidina si piana si Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya Adam. Ita ini Ita ini adalah anak Adam. Ya, dari ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia, karena Allah Subhanahu wa taala piakna manusia-manusianya secara khusus dengan kedua tangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Ya, berberwana ndek da kanggo bekatuan. Ya belo atau ya konte ndek da kanggo bekatuan. Ya, cukup beriman bahwa Allah ini mempunyai dua tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah berfirman, tidakkah kalian melihat Allah menundukkan kepada kalian apa-apa yang di langit? Apa maksudnya apa-apa yang di langit ini? Kedit-kedit si kelep ini bisa kita makan dia. Ya. Wa ma fil ard, tumbuh-tumbuhan semua yang tumbuh-tumbuh di muka bumi bisa dimakan oleh manusia. Wa asbagha alaikum ni'amahu, dan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Ya, sehingga nikmat Allah ini saking luwekna tidak bisa dihitung oleh manusia. Zahiratan wa batinah, yang nampak dan yang tidak nampak, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak lihat. Coba lihat nyawa ini. Wah kita ya nyawa ini. Ruh ini wah kita ya. Dia tuang kita ya ruh ini. Lagu subhanallah. Ruh ini yang menggerakkan tubuh kita. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat karena ya arak ruh ta. Ita salat, ita beribadah, ita puasa karena ya masih arak ruh ta. Ya. Lagu di mana roh ta ini tidak pernah kita bisa melihatnya dan tidak mungkin kita akan bisa melihatnya. Ini nikmat Allah yang kita tidak lihat. Ya, zahirah wa batinah, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak saja tidak bisa kita hitung, apalagi yang tidak nampak. Kemudian, baqi waktu je. Intaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim,
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan air dari langit. Apa air ini? Hujan. Nah, hujan turun ke bumi. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala karena hujan ini turun, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan ini. Ya, subur tanah ada jarina. Ya, mampu ida betalatan. Coba seandainya hujan telat ya setahun dia nolak turun hujan ini. Ngumbe ke talatan tanda. Selapuna gina seda. Ya. Lagu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ini pada waktu tertentu. Apabila hujan turun, bumi ini akan menjadi hijau, subur jadinya. Ya, bukan hanya itu. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian bahtera, kapal agar berjalan di laut dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Bapak-bapak, coba dilepas ya paku ini le laut ini, di segara ini, lepas ya. Tenggelam apa enggak? Tenggelam. Lagu kapal ini, pira ton beratnya kapal ini. Ya, tenggelamkah dia? Tidak, justru leka di tengah laut kapal ini. Subhanallah. Ya, paku yang kecil bisa tenggelam, padahal paku ini beratnya tidak sampai 1 kilo, tapi tidak bisa terapung, tenggelam dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala kapal yang beratnya ratusan ton berjalan dengan tenang di muka laut. Ini semua nikmat Allah. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kita kapal di tengah laut, kita bisa berdagang, kita bisa musafir, kita bisa berlayar. Ya, lain papu-papu si berhaji ke kapal laut ini kadang-kadang sampai sebulan 2 bulan di tengah laut berhaji. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menundukkan kepada kita kapal ini, itu sila Lombok atau Indonesia ini, bagaimana kita akan pergi berhaji? Ya, la ilaha illallah. Jadi ini adalah nikmat Allah yang Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kalian sungai-sungai. Ya, itu tadi alhamdulillah. Air telekan koko aparan, air numpas. Ya, mungkin seandainya air numpas ini dia narak, mungkin sekat tenginam tadi orang itu beli apa? Air. Ya, tapi alhamdulillah air telekan air numpas terketik lewat pipa-pipa sehingga kita bisa berwudu, bisa minum, bisa masak dan yang lain-lainnya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bapak-bapak kita dengan sel Afrika ini. Ya. Dia nara air. Sekat mau air. Ya. Seminggu mun mau air. Air siara sekedar nak kadu mongka. Hanya itu saja. Ya, amun mandi je. Sebulan amun mandi sekali. Ya, amun berjima cukup dengan bertayamum. Dia narak nak kadu mandi. Ya, coba lihat tempat-tempat yang perang ini. Ini di negeri Yaman. Si perang nang kini atau di Iraq. Dia narak air tu no. Ya, bebek-bebek ini sugul akan balik pada nganti cerigen. 10 si sugul, si tulang, kadang-kadang 5 atau 6. Mana yang lainnya mati di tengah jalan, kena peluru nyasar. Ya, perang. Ya, ita alhamdulillah, ita aman. Ndik tulak lelah-lelah. Aita masya Allah siang dan malam mengalir. Ya, piran-piran melendang nginem. Piran-piran melendang mandi janabah, ya arak doang air. Ya, kemudian wasakhara asy-syamsa wal qamara daibai,
Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan ini berganti-gantian. Ada malam, ada siang, ada siang, ada malam. Coba bapak-bapak seandainya dia narak matahari, apa kira-kira yang akan terjadi? Matahari dia narak, ya, maka itu ini kita tidur kanyan sampai hari kiamat. Ya, lagu seandainya dia narak bulan, apa yang akan terjadi seandainya dia narak bulan? Ginta pegawaian terus, tidak ada istirahat-istirahat sampai temati. Tapi ini rahmat Allah, ada siang, ada malam. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Ya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah Subhanahu wa taala sadekna ita apa melenta sadekna doang itu si Allah. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah. Tinili Indonesia musim panas. Tono mungkin le Malaysia atau le Australia musim dingin. Sehingga itu si panas ini mau kita makan makanan musim dingin. Ya, iya si tono si musim dingin mau ia makan makanan musim panas. Seandainya selapuna di muka bumi panas semuanya, maka yang kita bisa makan hanya makanan musim panas saja. Faham ida? Faham ida saya? Kita tunda ini. Makan musim panas. Makan musim panas. Masa musim panas dekakan ya? Makanan musim panas. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah Italia Indonesia ini Arab musim panas, Arab musim hujan, ada musim dingin. Ya. Sehingga makanan ini berbeda-beda ya. Di musim panas ada apa? Ada jeruk, ada semangka. Musim dingin misalnya ada mangga, ada ini, ada nyambu, ada macam-macam. Ya, sehingga karena ada musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim hujan, musim terjadilah beraneka ragam makanan-makanan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah seandainya kita hidup di Antartika, dia nara istilah beras tu. Dia narak roti, dia narak serabi. Ya. Bilang jeluk. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, ikan. Ya, kemudian Pak sikakan itu ya kata karena kebutuhan apa protein untuk badannya. Jadi si kata-kata ini langsung ditangkap, langsung dimakan, dinarak. Bagaimana cara memasak di sana? Orang es selaput atau no? Ya, jadi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian apa yang kalian minta. Kemudian Allah menjelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia ini zalum, sangat zalim. Kenapa sangat zalim? Karena luwek gati nikmat Allah Subhanahu wa taala namun sedikit yang dia syukuri. Kaffar, selalu ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Azan guys.